Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Akhirnya gue nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal AMC, tempat di mana kami menyajikan konten yang bersifat edukatif sekaligus menghibur. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan terkait beberapa isu yang sempat mencuat, khususnya mengenai pernyataan kontroversial dari seorang pendeta bernama Ezra Soru yang menyebut semua mu'alaf sebagai orang bodoh. Sebagai pihak yang merasa terkena dampak dari tudingan tersebut, saya merasa perlu untuk memberikan klarifikasi dan menanggapi tuduhan tersebut. Saya telah berulang kali memberikan penjelasan serta bukti-bukti untuk mendukung argumen bahwa tuduhan ini tidak berdasar. Dan biarlah teman-teman sendiri yang menilai siapa sebenarnya yang keliru dalam kasus ini. Apakah para mualaf atau justru pihak lain yang memilih jalur murtad? Dalam pernyataannya, Ezra Soru mencoba menggambarkan bahwa memilih Islam berarti beralih pada kebodohan, sebuah framing yang jelas menghina umat Muslim. Tentunya menjadi seorang Muslim sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebodohan, dan hal ini adalah penghinaan besar yang perlu diluruskan. Kali ini, saya akan kembali menampilkan beberapa bukti secara objektif dengan melakukan perbandingan yang adil. Sebagai contoh, saya akan membandingkan dua sosok publik. Satu yang memilih murtad dan satunya lagi yang memilih menjadi mu'alaf. Keduanya berasal dari kalangan artis, yaitu Asmiranda, seorang artis yang banyak dikenal memilih keluar dari Islam, dan Dian Sastrowardoyo, artis lain yang juga terkenal namun justru memilih memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Kedua wanita ini memiliki latar belakang yang serupa, sama-sama artis papan atas, sama-sama memiliki pengaruh besar di dunia hiburan, dan tentunya keduanya dikenal cantik dan berprestasi. Perbandingan ini kami anggap adil karena keduanya adalah figur publik yang banyak diidolakan oleh masyarakat. Ada sebagian yang mungkin merasa perbandingan ini tidak adil atau terlalu berat sebelah, namun penting bagi kita untuk mengupas kedua sisi cerita. Jadi, mari kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana kesaksian Asmiranda terkait keputusannya menjadi murtad, dan setelah itu yang akan memberi ruang untuk teman-teman menilai sendiri keputusan kedua tokoh ini. Ya, mungkin sebagian dari saudara ada yang udah pernah dengar kesaksian saya, atau mungkin belum ada yang pernah dengar, atau juga ada yang udah banyak tahu tentang cerita saya sama suami saya. Biarkan saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya. Walaupun begitu banyak orang yang mengutuki saya di luar sana, tapi saya terlalu yakin, saya terlalu percaya
Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kita semua sudah mendengar cerita dari Dian Sastrowardoyo tentang keputusannya menjadi seorang Muslim. Keputusannya ini sudah sangat jelas dan tidak perlu banyak diperdebatkan. Dian menjelaskan bahwa pilihannya menjadi mu'alaf adalah hasil dari perjalanan spiritual yang memberikannya ketenangan dan kedamaian, terutama setelah mendalami agama Islam dan menjalankan salat. Menurut saya, ini adalah bentuk kesaksian yang sederhana namun sangat kuat, tidak perlu dibesar-besarkan atau ditambahkan dengan cerita-cerita dramatis. Dian menceritakan bahwa keputusannya berlandaskan pada pencarian kedamaian batin, yang akhirnya ia temukan setelah mempelajari Islam. Sesederhana itu, dan menurut saya, kesaksian seperti inilah yang autentik dan jujur. Tidak perlu adanya gimmick atau drama tambahan. Inti dari sebuah perubahan keyakinan adalah pencarian makna dan kedamaian, bukan soal cerita yang dibuat-buat. Kemudian kita juga membahas Asmirandah yang memilih jalan sebaliknya, menjadi murtad. Bagaimana dia menemukan kedamaian atau ketenangan dari pilihannya? Mungkin itu adalah pengalamannya sendiri. Namun dalam situasi ini, kita perlu tetap objektif. Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan yang mereka yakini, dan kita tidak dalam posisi untuk menghakimi pilihan tersebut. Dalam kesaksian semacam ini, saya hanya bisa menyarankan agar kita menilai dengan kepala dingin. Bagi saya, tugas kita bukan untuk mencampuri urusan keimanan seseorang, tetapi untuk mendengarkan dan memahami, lalu membuat kesimpulan kita sendiri. Kita bisa menilai mana yang lebih logis, mana yang lebih masuk akal, dan mana yang lebih menginspirasi dari dua kisah ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua yang sudah mendukung kanal ini. Teruslah doakan agar saya bisa melewati berbagai ujian dan cobaan dengan kuat. Walau terkadang terasa berat, saya selalu yakin bahwa pertolongan Allah lah yang menjadi sandaran utama, bukan manusia. Dalam setiap kesulitan, kita harus ingat bahwa manusia tidak bisa selalu menjadi tempat bergantung. Ketika menghadapi masalah besar, kita masih memiliki sajadah tempat kita sujud dan memohon kepada Sang Pencipta. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu ujian, kekalahan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan, kita harus yakin bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah, dan rencananya selalu yang terbaik. Mari kita meneladani para nabi yang selalu berserah diri kepada kehendaknya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dan semoga kita semua terus diberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.